alhamdulillah kedatangan tamu dari LPM Sukajadi. Tapi kebetulan ya saya lagi repot, lagi banyak tamu. Gimana kalau sama Abah aja deh? Bah, lanjut Bah. Oke. Oke, selamat pagi. Saya sekarang ketemu dengan bapak-bapak, tapi saya nggak berani dempetan ini. Jaraknya 1 meter juga cukup. Ini ada 1,8 meter, jadi cukup lah ya. Kebetulan hari ini ketika saya singgah di tempat makan Sate Marangi dan ketemu dengan para beliau yang sedang makan di sini, jadi otomatis saya ajak ngobrol saja. Tapi tidak berani saya tadi ngajak ngobrol karena mereka sedang makan. Sekarang sudah makan ya Pak ya? Makan sudah Pak ya? Bareng. Dan sekarang saya mau ngobrol-ngobrol dengan mereka tentang seputar yang saya baca di bajunya, LPM. Betul kan Pak, LPM ya? Ya. Pak, tadi saya lihat Bapak sedang makan di sini, otomatis saya langsung bergabung saja walaupun saya nggak ikut makan Pak. Aduh. Nanti saja sisa Bapak kan lebih banyak. Apalan baik. Ya, saya berharap sisanya saja. Ini dari mana Pak sebetulnya rombongannya Pak? Dari Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Maksudnya Kota Bandung ya? Kota Bandung bisa makan di sini, ini udah lintas loh Pak. Betul, itu digabungin dalam rangka rekreasi Pak. Setelahnya kami banyak kerja dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan di masyarakat. Apa salahnya sekali-kali begitu kan? Tidak terfokus pada hal-hal kegiatan yang sifatnya banyak begitu. Sekali-kali rekreasi gitu. Jadi ada represi lebih kami. Iya. Dengan suasana seperti ini jelas refreshingnya dibutuhkan lebih banyak ya Pak ya? Jelas, cuman hanya saja sayangnya itu sesuai dengan kemampuan Pak. Pinginnya mah itu seminggu sekali begitu atau tiap hari refreshingnya gitu terus. Kemampuannya 1 bulan sekalipun tidak begitu. Secara kebetulan sekarang ini hari Sabtu libur kami ada kesempatan. Terus Pak, dari tadi sudah mulai ngobrol tapi saya belum tahu nama Bapak siapa. Saya Nana Termana. Nana Termana Pak. Nana Permana. Ya. Berarti komplek Permana Indah milik Bapak ya? Betul, tidak salah. Bapak, cuman bapaknya Bapak Batur. Pak, kalau yang satu lagi ini dari namanya siapa Pak? Nama Soehartono. Soehartono. Oh, ini mungkin presiden kedua dia. Soeharto Pak. Beda sedikit Pak, Soeharto itu nama pendeknya, nama panjangnya Soehartono Pak. Ya. Kalau ini Pak, saya lihat ini dari seragamnya. Ini tuh LPM ya? LPM itu apa Pak? Silahkan, ini dari DPC LPM Kecamatan Sukajadi ini. Oh iya, Jawab sekarang. supaya lebih lugas. Singkat saja, kalau LPM itu suatu organisasi di tingkat kelurahan yang kepanjangannya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Secara nasional itu dideklarasikan di Kecamatan Sukajadi. Itu secara nasional. Jadi secara struktural LPM itu dari LPM pusat, provinsi, kota, kecamatan sampai ke kelurahan. Itu LPM Lembaga Pemberdayaan se-Indonesia, namanya sama, yaitu LPM. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, maksudnya memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya Pak? Di antaranya tugas LPM itu diantaranya yang tidak berdaya. Karena memang kita langsung berhubungan langsung dengan masyarakat. Kalau di tingkat kelurahan, LPM kelurahan berhubungan langsung dengan masyarakat, membantu perekonomian, membantu ekonomi. Nah di situ juga peran LPM semuanya. Oke Pak Soehartono tadi sudah mengenalkan tentang pemberdayaan masyarakat. Dan ini yang dikerjakan masyarakat berarti sehari-hari yang kira-kira gampangnya itu apa tuh Pak? Dari Bapak yang dikerjakan untuk masyarakat tuh? Yang gampangnya LPM punya peranan di masyarakat cukup banyak. Pertama, kita dari mulai awal perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan diawali dengan kegiatan sifatnya
rembuk warga di wilayah RW masing-masing, dan kita menginventarisasi permasalahan-permasalahan di tingkat RW. Apa sih permasalahan di masyarakat yang akan dimunculkan di tingkat kelurahan. Nah, kita sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat memberikan informasi kepada warga di wilayah RW-nya masing-masing. Apabila ada permasalahan-permasalahan di wilayah, itu disampaikan ke tingkat atas. Jadi bukan kita bottom up, permasalahannya muncul dari bawah, bukan top down. Kalau top down, kita punya program yang diberikan kepada masyarakat, tapi adalah permasalahan yang kita angkat ke tingkat kelurahan agar bisa direalisasikan dan bisa dilaksanakan. Berarti jangan ragu-ragu kalau masyarakat mau curhat ya Pak ya? Boleh, itu harapan kita justru. Jadi kita ada button up-nya seperti itu gitu. Jadi tidak harus ada perintah, masyarakat yang harus punya inisiatif sendiri. Oh iya. Oke, Bapak di sini tadi menjelaskan tentang boleh ya curhat dengan siapa saja. Artinya mungkin LPM akan tahu permasalahan masyarakat jika ada input dari masyarakat itu sendiri ya Pak ya? Betul sekali. Nah ini Pak nih, kalau Bapak mungkin lebih tahu tentang masyarakat, kalau saya lihat ini lebih senior ini. Pak Ketua, Pak sudah berapa lama jadi Ketua LPM Sukajadi? Periode 2018 sampai 2021. Panjang. Lumayan panjang ya Pak. Kira-kira 3 tahun. Kira-kira sudah ada belum yang curhat itu Pak? Sudah banyak Pak. Sudah banyak? Iya. Tapi kita menampung, itu aspirasi. Butuhnya apa? Bukan maunya Pak. Iya. Butuhnya apa? Kita tampung. Kemudian kita pun tidak bisa melaksanakan sekaligus oleh kita. Kita pilah-pilah Pak. Mana yang bisa oleh masyarakat? Kadang-kadang kan masyarakat mah misalnya solokan mempet dilaporkan Pak, dicurhatin RT, KRW, kelurahan begitu. Giliran hujan duta tuh bajanya. Betul. Nah, jadi mana yang bisa oleh masyarakat kita kembalikan ke masyarakat, mana yang bisa dilakukan oleh RW melalui PPK oleh RW, mana yang oleh tingkat kelurahan dan tingkat kota. Nah itu yang tadi sebenarnya rembuk warga itu menampung aspirasi, menampung kebutuhannya apa. Nah ini dipilah-pilah, tidak bisa oleh semuanya kita lakukan, kita atasi. Tapi yang kira-kira kita mampu oleh kita, yang kira-kira mampu oleh RW, yang kira-kira mampu oleh masyarakat, yang melalui RT. Sebab lembaga pemasyarakatan ini bukan hanya LPM Pak, hanya secara kebetulan aja namanya LPM. RT juga lembaga pemasyarakatan, RW juga lembaga pemasyarakatan. Begitu. Karang Taruna, PKK itu lembaga pemasyarakatan di bidangnya masing-masing. Gitu. Berarti artinya luas ya? Iya. Luas sekali ya. Mungkin bisakah mencakup tentang UMKM atau bagaimana? Ya, masuk juga. Itu masalah ekonomi juga kan masuk. Karena yang saya tahu Pak yang sekarang ini adalah tentang UMKM yang sekarang bisa dikatakan dijagokan apalagi dalam suasana seperti ini. Misalnya nih, UMKM di daerah Bapak sendiri ada yang butuh bantuan, apakah bisa melalui jalur LPM, Pak? Kami ini hanya menampung, Pak. Menampung. Jadi mereka daftar, mengakomodir istilahnya. Ya, artinya seperti itu, bisa mengakomodir kan? Mengakomodir, kemudian persyaratannya dipenuhi oleh tingkat kelurahan, kemudian diajukan ke sana. Nah, kemudian tugas kami juga di sini, setelahnya mereka menerima itu, justru kami ini berkewajiban memonitor. Jangan sampai misalnya diberi bantuan untuk modal, tapi tahu-tahu jadi konsumtif. Kewajiban kami itu adalah mereka itu dikumpulkan, diberi pengarahan bagaimana cara manajemen mengelola usaha, sekalipun misalnya tukang warung, tukang lotek, itu kan harus tahu. Jadi mereka itu kalau di manajemennya dikelola dengan benar, mereka tahu mana modal, mana untung. Jangan sampai misalnya bapaknya yang ambil rokok, kemudian anaknya ngambil supermi dan lain sebagainya, itu tidak terhitung ke dalam pendapatan. Itu modal jadi keuntungan, Pak. Ya, jadi gitu. Jadi mereka itu tidak bisa memisahkan pada umumnya. Mana modal yang dari UMKM, mana hasil penjualan yang seharusnya hasil penjualan itu dipisahkan. Mana modalnya, mana untungnya ya untung itulah yang harus mereka manfaatkan untuk dikonsumsi.
Oke, dan sekarang saya ini mau tanya satu persatu, jangan sama ketuanya saja. Takut ada kecemburuan sosial saya. Ibu percuma senyum juga udah pakai masker. Saya senyum. Kok tahu saya senyum? Saya bingung itu si bapaknya baut apa senyum gitu kan, saya pakai masker semuanya. Pakai masker? Iya, ini ibu salah satu anggota dari LPM ya? Ya, sekretaris. Sekretaris? Nggak salah saya nanya ya? Iya. Berarti sekretaris. Sekretaris harusnya lebih tahu semua ya? Gawat. Kan segala dicatat sama sekretaris mungkin? Iya. Ya. Tapi tar diapakeun? Di luar kepala. Ya, nyatat mah di luar kepala, mau nyatat di dalam kepala mah dia bingung, Bu. Ibu dengan siapa, Bu? Ibu Pipit. Ibu Pipit. Ibu, ini saya mau tanya nih, lembaga pemberdayaan masyarakat. Ibu selalu memberdayakan masyarakat ya, dengan tugas-tugas, job desk masing-masing. Tapi saya tanya nih, apakah buat Ibu sendiri merasa enjoy atau gimana nih? Ya, kalau buat saya pribadi gitu ya, termasuk gini ya, orang yang masuk ke dalam sebuah lembaga berarti adalah orang yang suka atau senang berorganisasi. Istilahnya bahwa sebuah lembaga itu apalagi pemberdayaan masyarakat yang terjun di masyarakat, seperti yang dikatakan tadi Bapak Ketua, sebetulnya bukan kita saja gitu ya yang sebagai pemberdayaan, itu RT RW semua juga elemen itu sebetulnya pemberdayaan. Untuk saya pribadi manfaat gitu untuk pribadi ya ada Pak, terus terang. Pertama-tama pengetahuan kita nambah gitu ya, kedekatan kita dengan masyarakat juga bertambah. Kita juga mengetahui isu-isu atau masalah-masalah di masyarakat, kita jadi tahu. Kan kalau kita tidak bergabung misalnya jadi masyarakat biasa, kadang-kadang kita tidak tahu Pak. Kan kita misalnya di masyarakat, permasalahan masyarakat yang lebih detail, apakah itu di infra, ekonomi, atau sosial budaya, kita tidak tahu. Tapi kalau misalnya kita bergabung dalam suatu organisasi atau lembaga, setidaknya kita tahu. Juga kita karena sering sharing, rapat-rapat, kita juga bisa Pak, jadi seperti memecahkan masalahnya, mencari jalan keluarnya, bermitra dengan kelurahannya, terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan, entah itu tentang infra, ekonomi, atau sosial budaya. Kita jadi tahu, pertama jadi tahu, kedua jadi paham, ketiga jadi bisa gitu istilahnya Pak. Oke banget. Nolong ya. Bapak tidak salah milih sekretaris. Siga nama tiap geus dicatat apakeun, gitu. Soalnya tiba heula geus kabayang bakal nanya kieu sigana. Oke, Kelurahan Sukawana. Itu berarti Kota Bandung kan, Bu? Iya, Ya. betul, Pak. Nah, sekarang kenapa bisa makannya di sini? Begini Pak, kita setiap hari itu lembaga LPM setiap hari atau bahkan kita kadang-kadang dengan berbagai rutinitas kegiatan yang begitu padat, dengan pertemuan yang rutin yang kita bikin, intinya kita bikin capek lelah dengan ke lapangan setiap hari ataupun kadang-kadang setiap ada kegiatan kita ke lapangan. Dan kebetulan saya di sini untuk memegang bidang seksi ekonomi dan kemakmuran. Kita ada satu perencanaan UMKM berdasarkan itu dari program pemerintah. Makanya kita kebetulan ada program refreshing, bukan refreshing, maksudnya kita ingin mengadakan satu rutinitas keluar, walaupun itu agak jauh, kita biar juga menambah ilmu pengetahuan. Emang jauh gitu, Bu? Lumayan Pak, karena kita itu dari kota Bandung ke Bandung Barat lumayan, kita dalam perjalanan 2 jam. Itu mah bukan karena jauh, karena macet. Ya, jadi ada sangkut pautnya bahwa di sini saya mendengar ada UMKM yang diwadahi oleh Sate Marangi Mahajunur, dan kebetulan itu adalah relasi kita dari LPM Kelurahan Sukawana. Makanya kita berniat sekaligus makan dan juga kita refreshing Pak di sini. Oh, refreshing gitu ya? Iya, untuk sekaligus menghilangkan kejenuhan yang setiap hari kita di kelurahan Pak, di wilayah kita tentunya. Jadi kesannya keluar jauh gitu ya? Dari kota Bandung ke Kabupaten Bandung Barat mah nggak jauh tuh. Lumayan Pak. Apalagi kan enak gitu, cuacanya dingin. Rasanya gimana Bu? Sudah makan di sini. Sekarang saya mau tanya nih, mumpung yang punyanya nggak ada. Jujur saja. Alhamdulillah Bapak, kita tadi makan tuh bariokeun gitu. Karena dengan berbagai macam menu yang kadang-kadang kita, aduh, ini mau gitu. Jadi alhamdulillah, syukurillah kita sudah makan enak habis perjalanan jauh.
Jadi kita untuk nambah semangat Pak, kebetulan cuaca juga mendukung Pak. Oh. Lagi hujan, jadi kita seakan-akan lapar banget gitu kesannya dari perjalanan jauh. Tapi kita enjoy Pak, tenang gitu. Iya, Bisa dinikmati ya. alhamdulillah. Sate maranginya gimana? Mantap Pak, enak banget. Harganya terjangkau. Emang ibu yang bayar gitu? Hah? Sepi? Hah? Pasti terjangkau. Bukan yang bayar. Apalagi gratis. Ibu yang di sini ketangkap kamera sama saya. Nah, ibu tadi selain makan sate, ada nggak yang lain di sini yang lebih enak dari sate atau yang sama enaknya dengan sate marangi? Ya ada tuh. Ada? Apa coba? Tempe. Jawabannya tempe. Tempe Nah, murah tapi sehat dan bergizi. ibu itu makanan tempe itu hobi apa kebiasaan, Bu? Ya biasanya di rumah kurang enak, kalau di sini lebih enak. Ya lebih enak di sini mah dimasakin sama orang, dibayarin sama orang. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya LPM.